berlindung kepada Rabb al-Falaq yang menguasai subuh. Bukan subuh. Falak ini adalah membelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Ba'du. Jamaah kaum cerdas yang dimuliakan Allah. Hari ini kita masih tetap istiqomah mengikuti alur-alur kisah-kisah yang dirangkum dalam sebuah Al-Quran, sebagai petunjuk manusia. Rangkuman-rangkuman Al-Quran yang bertujuan untuk mencerdaskan manusia. Kadang-kadang manusia itu sendiri tidak mengerti betapapun Al-Quran itu disebut dengan Al-Quran yang maha mulia, maka ketika Quran itu tidak sampai pada sasarannya, maka dia tidak akan membuat mulia. Episode yang kemarin kita sudah mengupas masalah Anas, yaitu jin yang menggelayut pada diri manusia, bahwa manusia ingin menjadi Tuhan. Sebagai kaitan, jadi yang setara dengan ayat-ayat itu. Kalau Anas itu ada dilihat dari segi subjektif, maka surat yang satu ini adalah dari sisi yang objektif. Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq sampai hari ini itu diartikan pada waktu subuh. Ya, jadi di dalam alur sejarah yang mengartikannya ini, di dalam literatur Quran itu tidak tahu siapa yang mengartikan waktu subuh itu, tidak ada penjelasan. Apakah Ibnu Katsir, apakah Jalalain, tidak tahu. Ya. Ini juga aneh juga. Gitu ya. Dua surat ini adalah dempet kembar, maka mu'awwizatain disebutnya. Kalau tadi kebutuhan manusia untuk meninggikan dirinya, maka surat yang satu ini adalah surat pada manusia, yang manusia itu butuh akan benda. Ya, jadi ini bersifat objektif. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ayat ini sama dengan ayat Al-Nas, qul a'udzu. Katakan, aku berlindung kepada Rabb Al-Falaq. Ya, jadi kalau yang An-Nas itu pada Rabb Nas, jadi bahwa manusia itu sendiri berlindung kepada Tuhan manusia, karena manusia itu banyaknya dari Tuhan. Tetapi dalam kasus ini adalah aku berlindung, katakan aku berlindung kepada Rabb Al-Falaq yang menguasai subuh. Bukan subuh. Falak ini adalah membelah.
belah dua gitu. Jadi kalau pohon ya, pohon itu kita bacok tuh pakai pisau, dia akan terbelah. Jadi terbelah dua. Artinya kekuatan manusia, keinginan manusia itu sendiri, dia selalu ingin membelah. Manusia sendiri itu selalu ingin tahu. Maksudnya begitu. Ya. Siapa yang menciptakan manusia ingin tahu? Yaitu Allah. Maka kalimat ini berbunyi, Qul, katakan, aku berlindung kepada Rob Al-Falak. Al-Falak adalah yang memberikan pengetahuan. Jadi keingintahuan manusia itu sendiri adalah pemberian Allah. Maksudnya ke arah sana. Maka kita berlindung kepada Allah agar orang-orang yang telah diberikan falak, ya, diberikan pengetahuan itu, dia menyadari tentang keberadaannya. Kenapa? Ayat keduanya, min syarri ma khalaq. Nah, jadi ayat pertama adalah bagaimana sosok ilmu pengetahuan itu, maksudnya begitu. Bagaimana pengetahuan itu ada di permukaan bumi. Ayat keduanya, min syarri ma khalaq. Ada apa gerangan? Di sini Allah jelaskan dari syir, dari daya tarik apa-apa yang tercipta. Oh, jadi min dari syarri itu daya tarik, syur, ya. Ma apa-apa khalaq telah tercipta. Jadi kita berlindung kepada Allah dari ilmu pengetahuan itulah yang telah menciptakan sebuah benda. Coba deh, coba kita perhatikan. Apa-apa yang kita pegang, apa-apa yang kita lihat, apa-apa yang kita pakai, dan apa-apa yang kita injak dan sebagainya itu hasil pengetahuan manusia. Ke sana arahnya. Kita sudah punya HP satu. Ya. Manusia itu sendiri memang kodratnya tadi membelah, ada syirnya, maka manusia itu sendiri membuat lagi sesuatu yang paling baik lagi. Lalu begitu, ada syir. Nah, itu kebiasaan manusia itu diberikan oleh Allah hal kayak gitu. Kita memohon kepada Allah. Kalau kita sudah punya HP satu, sudah punya fungsinya, kita minta kepada Allah agar kita itu terlindung dari hal kayak gitu. Maksudnya gitu. Kita sudah punya motor yang berfungsi sebagai alat transportasi kita. Jangan lagi kita berpikir tentang, oh kurang hebat nih kalau nggak pakai motor begitu. Ya jeblok kitanya, boncos. Ya begitu, punya mobil juga sama. Wah, kuno gitu. Dan iklan yang ada di TV dimanapun ada, dia mengatakan kepada kita, barang yang Anda miliki sudah nggak kepake. Bahasanya begitu. Kenapa? Kan sudah dibuat lagi sesuatu yang baru. Ini disebut dengan min syarri. Itu disebut dengan bagaimana benda-benda itu diciptakan mempunyai daya tarik. Apalagi daya tariknya nih. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari daya tarik ghasiqin idza waqab. Ya. Malam apabila
gurita. Memang ada malam ya? Sekarang udah nggak ada malam. Ya. Yang ada gelapnya hati kita. Itu. Jadi kita mohon kepada Allah agar hati kita itu tidak menjadi gelap. Maksudnya ke sana. Kalau zaman dulu mungkin iya, maling itu malam-malam. Sekarang udah nggak ada malam. Ya. Jadi kalau baca surah Al-Falaq tuh jangan di kebun, usir setan. Nggak ada setannya, yang setannya yang begini nih. Banyak sekarang nih. Anak kecil aja tuh mau berocot udah pegang HP 3, 4, 5. Itu setannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi kita minta kepada Allah agar kegelapan hati kita itu sendiri dilindungi oleh Allah. Tidak buru-buru beli. Ya, begitu. Jadi efek-efek atau ekses dari keberadaan benda itu adalah membuat kita gelap mata. Orang yang mencuri di pasar itu kan ada mata gelap dan sebagainya. Kita memohon kepada Allah agar kita terlindung dari hal kayak gitu. Lalu apa lagi nih? Wa min syarri nafassati fil uqad. Dan dari daya tarik nafasat itu adalah liur perempuan. Al-uqad yang memikat. Gitu. Jadi perempuan itu ya bibirnya, liurnya, perkataannya itu bagian tubuhnya itu memikat. Coba deh perhatiin. Masa dagang gesper yang dipajang paha perempuan itu enggak masuk itu. Dagang oli perempuan di ini. Semua. Jadi nafasat itu adalah nafas perempuan secara keseluruhan. Dan ini ada hubungannya dengan benda. Ya, jadi yang dinamakan nafasat itu, artinya nafas-nafas perempuan, itu semua iklan itu pakai perempuan, termasuk mau masukin proyek di departemen itu pakai perempuan, namanya lady escort. Itu begitu. Kalau yang ngaduin proyek pakai perempuan dijamin goal. Lah, memang begitu, saya ngalamin kok. Ini suratnya, ya. Tuh. Jadi setan, jin yang ada pada 2 surat itu, ya itu. Sekarang kita bagaimana menyikapinya? Allah sudah wanti-wanti nih, gitu ya. Yang terakhir, wa min syarri hasidin iza hasad. Ada 2 ya. Jadi terkait dengan keberadaan benda, ya. Banyak orang yang hasad itu iri dengan banyaknya harta. Tapi dalam kasus ini, ya, dalam kasus ini yang harus diwanti-wanti adalah penipu. Penipu berdasi. Ujung-ujungnya dia mau nipu kita. Jualan gesper pakai dasi, nggak masuk akal itu. Ya. Jual mobil itu celana dalamnya kelihatan tuh, cewek-cewek. Lah, itu bonusnya. Itu bonus di showroom, itu bonusnya. Tuh. Ini nih. Jadi begitu. Jadi di sini wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari daya tarik orang yang hasad itu apabila dia hasad. Hasad dalam arti bagaimana? Dia bisa ngelecehin orang. Begitu maksudnya. Nah, jadi
jamaah yang berbahagia, dua surat itu begitu luar biasa. Dan ini ayat-ayat yang nyata. Jadi kalau kita jadi orang pinter nih, ya, jadi orang menyadari, dua ayat ini adalah memberitahu kepada kita bahwa kita itu sendiri, ya, jangan masuk ke area ini. Gitu. Kenapa? Ketika kita masuk ke area ini, jin itu akan mencaplok kita. Itu maksudnya jinnya. Bukan yang jin yang ada di pinggir kali. Nah, begitulah Nabi mengajarkan tentang bagaimana tata cara kita mau tidur, meniupkan seluruh bagian tubuh yang kita bisa jangkau dengan membaca surat Al-Falaq, An-Nas, agar diri kita bisa terhindar dari perbuatan yang merugikan diri kita. Jadi Al-Falaq adalah dimensi kebendaan, di mana benda-benda yang ada pada saat ini adalah hasil dari falak, dari ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita, terutama kepada yang ngaji di Saum Cerdas, untuk kita bisa mewaspadai bahwa membeli sesuatu itu sendiri bila tidak ada fungsinya, maka jangan kita lakukan. Sekian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.